Ramadan itu mendidik Gen Z untuk menghargai waktu. Jadi satu disiplin, kedua menghargai waktu. Harusnya transformasi itu seperti perubahan dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Jangan dari ular ganti kulit jadi ular lagi. Ya, kepada Gen Z itu tetaplah menjadi dirimu. Karena ini adalah masamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siniar, kembali lagi bersama kami di podcast Kebanggaan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di Siniar Dialektika. Kali ini Siniar Dialektika hadir dengan edisi spesialnya di bulan suci Ramadan, yaitu Fikih Gen Z, yang akan membahas seputar hukum yang relevansi nih dengan para Gen Z. Nah teman-teman, untuk menemani ngabuburit teman-teman pada sore hari ini, tentunya saya tidak sendirian nih. Saya telah ditemani oleh narasumber luar biasa, seorang sivitas akademika, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu beliau Dr. Kiai Haji Nahrawi SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nagib. Oke. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Di bulan Ramadan tetap sehat ya Pak? Sehat, semangat gitu kan. Oke. Sekarang nih kan udah mulai kecium nih Pak, bau-bau mau lebarannya nih ya. Iya, iya. Kesan Bapak nih selama Ramadan apa nih Pak? Selama Ramadan bulan ini, tahun ini maksudnya. Di pesan untuk Ramadan tahun ini, kita harus tetap semangat walaupun di suatu situasi keadaan apapun. Kemudian juga hasil didikan Ramadan itu harusnya memberikan perubahan harusnya gitu. Harusnya jadi ya situasi apapun kita tetap harus sehat dan semangat. Iya, betul. Harus sehat, semangat, dan ya harus bisa memberikan impact yang besar ya Pak, apalagi kita seorang muslim setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan full ini. Iya. Ya buat kita juga, buat masyarakat juga, buat masyarakat ya, impactnya itu gitu. Nih Pak, jadi saya saya kepikiran aja Pak, saya kan umur 20 tahun nih Pak. Iya. Berarti selama ini ya saya sudah kurang lebih 20 kali berada di bulan Ramadan ini. Iya. Merasakan bulan Ramadan ini. Iya. Tapi saya merasa ada perbedaan nih Pak, ketika saya kecil dan sekarang saya nih udah mulai tumbuh dewasa. Iya. Kalau kecil itu Pak, kita ngabuburit sambil main kelereng gitu, main layang-layangan, main apapun itulah, main bola. Tapi saya melihat nih di beberapa tahun kebelakangan ini, akhirnya anak kecil seperti adik saya nih Pak, jangan jauh-jauh, akhirnya ngabuburitnya main game. Ya, generasi sekarang. Generasi Z ini ya, mereka generasi alpha kan ya. Iya. Nah, di generasi saya nih, generasi Z ya pada main game. Yang dulunya main bola sekarang kayaknya udah hilang tuh Pak. Ngabuburit main bola tapi main game kayak gituan kan. Ini kan artinya ada sebuah kemunduran ya Pak. Saya juga sampai berpikir, sekarang Ramadannya ini akhirnya Ramadan yang seperti dulu atau enggak sih? Kayak dulu kan Ramadan itu selalu dikaitkan seperti transformasi spiritual. Akhirnya kita nambah religius gitu kan. Iya. Atau sekarang justru Pak, Ramadan sebagai rutinitas tahunan aja, kayak ya udah puasa, taraweh, selesai. Nah, pandangan Bapak soal ini bagaimana Pak? Ya kalau Ramadan sih sebenarnya nggak berubah ya, dari tahun ke tahun pasti ada. Cuma kan masyarakat itu kan semakin ke depan ada terjadi perubahan. Saya kan juga punya anak-anak, ada yang kecil, yang alpha, gen alpha, kemudian ada yang Gen Z juga ada, anak yang nomor 1 dan 2. Jadi memang yang namanya Ramadan itu selama 29 atau 30 hari yang dilakukan, itu harusnya tidak sebatas ritual, kalau orang-orang dulu bilang itu ya ritual puasa dan segala aktivitas ibadah atau amaliyah Ramadan lah. Seperti taraweh kan ya. Kemudian tadarus Al-Qur'an dan seterusnya. Tetapi untuk Gen Z sekarang itu sudah harus ada ibaratnya apa ya? Kayak semacam
kolaboratif perpaduan sudah dari gaya yang dulu ya. Dulu milenial Iya, gitu. sekarang itu kan udah semacam kayak Mas Nagib juga, kemudian yang sosial lah. Itu kan sudah digital, itu kan native. Iya. Itu kan pokoknya serba digital. Sekolah aja kan Iya. anak-anak udah semuanya pakai itu kan Komputer gitu ya. Iya, dan sebagainya. Pakai smartphone, kemudian smartphone. pakai tablet atau Iya. pakai iPad gitu kan, udah sekarang tuh. Nah, tentu harus ada perpaduan, apalagi udah saat ini kan semuanya itu medsos. Iya, Nah, gitu. iya, serba medsos sekarang, Iya, Pak. serba medsos. Nah, kita harus pandai-pandai buat itu juga buat para pendakwah, itu juga harus pandai-pandai memadukan dengan generasi sekarang gitu. Kan ada istilah anakmu adalah masa dia, gitu kan. Anakmu adalah masa-masa dia. Bukan masa kamu kan. Mm-mm. Jadi kita nggak selaku orang tua, selaku pendakwah yang generasi zaman Zaman lampau. sebelumnya ya lampau lah, nggak lampau banget lah ya gitu. Iya. Jadi sudah harus menyesuaikan dengan digital native itu buat generasi sekarang. Beradaptasi gitu ya, Pak. Betul, kita harus gitu. Ya betul ya, Pak. Soalnya kan ya kita nggak bisa memungkiri perkembangan zaman juga Betul, ya. betul. Sekarang Berjalan. betul. Sekarang ya serba digital, serba instan. Mungkin itu Pak yang saya agak sedikit sebenarnya sebetulnya ada baiknya juga ya Pak. Kita sekarang digital berkembang, memudahkan para Gen Z, para masyarakat juga, para orang-orang gitu kan. Tapi sayangnya mungkin akhirnya dengan digital yang begitu sangat canggih membuat para Gen Z khususnya itu terlalu apa ya? Jadi malas-malasan akhirnya Pak. Dikit-dikit check out gitu kan. Kalau dulu kan kita kalau bulan Ramadan saya ingat sekali sering diajak sama orang tua ke pasar atau beli es buah gitu kan. Sekarang dikit-dikit tinggal check out, datang gitu kan. Jadi kayak scrolling. Iya betul Pak, scrolling gitu kan. Akhirnya sekarang saya lihat nih Pak, teman-teman saya, lingkungan saya itu kadang ada orang yang dari mulai sahur dia nggak keluar sama sekali, masih di tempat tidur itu sambil main HP, paling nanti dia keluarnya pas lagi pengen ke toilet sholat gitu. Itu kan dampak yang sangat menurut saya itu negatif lah. Kita bisa melihat itu negatif. Mengatasi hal itu Pak untuk bulan Ramadan bagaimana Pak pandangan Bapak? Iya. Jadi kan yang namanya teknologi gitu kan, perkembangan sekarang apalagi ada istilah AI, AI dan seterusnya gitu kan. Itu memang mau tidak mau akan ada dan terus berkembang gitu loh. Sehingga bagaimana bagi yang Gen Z ini, Gen Z atau Gen Z lah ya, itu dia bisa menjadikan perkembangan ini sebagai ke arah yang positif. Ya seperti pisau kan juga bisa negatif, bisa melukai, tapi bisa juga untuk memotong buah dan sebagainya gitu. Sama juga teknologi seperti itu, perkembangan dunia digital. Termasuk itu ya. Sekarang kan dakwah itu jadi semakin mudah. Iya, betul. Bahkan lintas negara kan. Iya. Kamu juga kan Mas Nagib itu kan lintas negara sekarang pergaulannya kan ya. Iya, kalau dulu kan paling tatap muka saya ya. Kalau sekarang udah bisa kenal dengan berbagai macam orang, apalagi dengan komunikasi yang kamu kuasai, misalkan bahasa ya betul. Nah, itu bisa kemana-mana. Makanya Gen Z itu kan lebih terbuka, lebih terbuka dan perhatian dengan ini positifnya ya. Tentu negatifnya tadi memang udah disebutkan oleh Mas Nagib itu. Jadi durasi scrolling itu kadang-kadang mengalahkan yang lainnya lah. Karena nggak habis-habis Pak itu scrolling. Iya, mau belanja termasuk wah itu
Saya lihat udah tinggal check out gitu, tinggal orang tuanya aja yang bayar. Iya, bener. Gitu ya. Kita nggak keras ya, taunya ngabisin uang orang Iya. tua kan. Tetapi kalau digunakan secara baik itu memang bagus sekali ya. Jadi dakwah itu sekarang itu kan kita semuanya bisa serba itu ya, Serba ya. konten itu Iya, buat lewat konten. kemudian disebarkan kemana-mana dan sebagainya. Itu salah satu sisi positif. Positifnya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan itu di kegiatan baik lah ya, apakah kegiatan keagamaan atau kegiatan non keagamaan, tetapi yang baik itu kan sekarang bisa informasi kemana-mana kita sampaikan dan diulang-ulang gitu kan. Iya kan, bisa 100 kali share itu kan. Iya. Itu nanti di share lagi, Share lagi gitu. Gitu. Ya, jadi ya bisa dibilang kalau misalkan tadi pengibaratannya seperti pisau kan. Pisau itu bisa melukai dan juga bisa memotong sayuran kan, Pak. Artinya digital atau media handphone gitu kan, alat-alat elektronik itu tergantung orang yang menggunakannya ya. Iya. Tergantung orang yang menggunakan. Seharusnya ya handphone itu bisa digunakan ke dalam hal yang lebih positif lagi. Betul. Contohnya dakwah. Iya, Betul, Pak. iya. Saya setuju sekali itu kan. Iya. Untuk selanjutnya ini soal Ramadan, Pak. Iya. Makna Ramadan itu Buat Kenzi ya. apakah hanya sebatas kita berpuasa 30 hari, menahan minum, menahan makan, haus dan lain sebagainya, lapar kan? Iya. Atau seperti apa, Pak, makna Ramadan sesungguhnya? Biar para Gen Z ini tahu nih, nggak hanya taunya Ramadan penuh berkah, Pak. Ramadan Iya. penuh bermakna gitu ya. Iya, kayak slogan-slogan gitu dipasang-pasang gitu kan, hanya sebatas itu saja ya. Iya. Jadi memang Ramadan bagi Gen Z itu harusnya bisa memetik itu yang namanya Ramadan, hasil gojlokan di bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari itu menghasilkan harusnya buat Mas Nagib, kemudian Sivitas, ya sobat Siniar. ya, sobat siniar ya. Pertama nih, disiplin. Yang namanya Ramadan pasti disiplin. Karena kan kita nggak bisa atau nggak boleh, nggak boleh lah, bukan nggak bisa, nggak boleh makan sebelum masuk waktu buka dan menahan makan setelah datang waktu subuh. Iya. Dan hati-hati tuh pas imsak. Itu kan memang Al-Quran mengatakan gitu kan. Kulu washrobu gitu kan. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimus syiyam. Al-Baqarah 187. Jadi kalau kita tuh ya sahur, kemudian subuh, ketika tulu'il fajri itu kita udah nahan tuh, nggak boleh makan sampai ghurubis syams, sampai sore tuh maghrib, barulah kita berbuka. Itu kan namanya disiplin, melatih disiplin, sekalipun Mas Nagib nggak ada yang lihat. Iya. Ya di kamar nih, misalkan itu makan kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Bisa aja kita ya, padahal habis makan satu piring gitu kan. Kemudian pas keluar dari pintu ketemu temennya, langsung badannya agak lemes-lemes gitu ya. Puasa ya? Nah, puasa gitu. Woi, puasa dong gitu kan. Iya, pantesan lemes kata temannya, padahal habis keluar dari kamar tadi makan satu piring. Gitu kan. Itu disiplin. Padang itu. taunya. Disiplin. Kemudian juga gitu. Oke, kita nggak bahas itu. Tapi begini yang tadi tuh Mas Nagib, pertama disiplin, yang kedua menghargai waktu. Menghargai waktu. Iya. Jadi Ramadan itu mendidik Gen Z untuk menghargai waktu. Jadi satu disiplin, kedua menghargai waktu. Menghargai waktu itu gimana? Al-Quran udah kasih tahu yang namanya menghargai waktu itu kan kadang-kadang begini. Udah puasa gampang. Iya. Tahun depan juga Ketemu masih lagi. ada. Iya, masih ada tahunnya. Itu namanya nggak menghargai waktu. Iya, benar. Siapa yang tahu? Walaupun kamu itu Gen Z itu masih usia muda, tahunnya tahun besok depan aja udah Iya. Meninggal, udah wafat gitu kan. Kan nggak tahu. Iya, betul. Jadi nggak bisa begitu. Itu menghargai waktu. Waktu itu benar-benar harus dihargai. Kita sekarang ada keutamaan Ramadan sekarang kita raih. Nah, itu menghargai waktu itu kan memang diajarkan
ada surah Al-Asr kan? Iya, surat Wal asri. Nah, itu ya kan wal asri. Nah, itu surat wal asri itu kan wal asr. Itu kan ain sadro asarnya ya. Iya. Demi masa, demi waktu. Nah, itu kata asr itu di Al-Qur'an paling tidak dengan segala perubahannya itu bisa kita jumpai tuh. Ada di surah Al-Baqarah 266. Nah, itu ada potongan ayat itu fa'asabaha i'saru fihin nar ya. fahtarakat. Jadi itu kisahnya intinya begini. Jadi angin dibalut dengan api menimpa kebun, kemudian kebun itu terbakar habis. Ini sebenarnya tentang orang ikhlas, tapi begini, ada tentang orang yang nggak ikhlas, bukan orang yang ikhlas. Jadi intinya begini, dari kata perubahan asar itu, yang tadi itu, iksorun itu mengandung nasihat bahwa yang namanya waktu kalau kita enggak hargai, kita bisa dilibas oleh waktu. Dilibas. Libas itu bahasa apa ya? Bahasa Gen Z apa bahasa preman? Libas. Apa ya bahasa? Disikat habis oleh waktu. Habis ya, gitu kan? disikat habis. Atau misalkan ada dalam surat An-Naba 14 itu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan telah kami turunkan dari awan gitu kan, dari awan air hujan yang begitu deras. Cepat, nah, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa waktu itu bisa berjalan dengan cepat sekali. Iya. Seakan-akan tidak seperti biasanya, misalkan gitu. Atau misalkan ada juga kisah Nabi Yusuf, pernah dengar kan? Ya. Itu ada 2 orang yang masuk penjara kan ya? Oh iya. Iya, salah satunya mimpi ini aroni a'siru khamra. Nah, surah Yusuf ayat 36 itu. Itu kan yang satu tuh mimpi dia meres anggur ya. Jadi a'siru khamra itu meres anggur. Iya. Jadi waktu itu bisa meres kamu. Iya, kalau nggak menghargai. Contohnya gini nih, Mas Nagib. Kalau kamu dikasih batas waktu kerja spare-nya 1 bulan gitu ya. Ini sobat senior ya, aktivitas. Kemudian baru dikerjakan itu pas mau akhir. Itu kamu bayangkan, kamu kan akan mengerjakan itu kayak dikejar-kejar waktu. Iya. Nah, kalau kamu lihat jam, kira-kira jam terasa lebih cepat nggak? Iya. Wih, cepet. Kayaknya udah habis. Iya. Padahal jam sih sebenarnya normal aja ya. Normal aja, cuman ya perasaan kita juga. Seperti diperes kan? Iya. Diperes, waktu jalan begitu cepat dan sebagainya, itu bisa seperti itu waktu kalau nggak dihargai. Makanya hargai waktu gitu. Iya, betul. Luar biasa ya. Ramadan. Iya, Ramadan itu luas sekali ya. Maknanya itu kan. Iya. Jadi bukan hanya, ya emang betul-betul bermakna, betul ya. Iya. Jadi di dalam makna Ramadan itu ya satu sisi kita diajarkan kedisiplinan, kejujuran juga berarti ya, Pak? Ya, jujur, disiplin, jujur, menghargai waktu. Wah, banyak deh. Nah, ini apa ya? Prinsip-prinsip yang sebetulnya harus Gen Z pahami juga. Ya, Jadi ya. Gen Z jangan hanya mengenal Ramadan ya udah puasa ini. Ya. Tapi itulah di balik itu tuh ada pembelajaran yang sangat berarti nih, Pak. Iya. Luar biasa ya. Ini soal Ramadan udah dapat lah ya maknanya. Tinggal ini, Pak. Kadang kita ya karena transformasi spiritual akhirnya kita masuk bulan Ramadan itu seolah-olah kita pengen tobat nih, Pak. Iya. Saya udah punya cita-cita nih, Pak, kemarin. Iya. Saya nanti pas lagi bulan Ramadan ini minimal 2 kali hatam. Oh iya. Cita-citanya, Pak. Cita-citanya ya. Tapi sekarang buktinya udah baru 1 lah, Pak, sekarang. Iya. Baru mau kedua. Ini kan artinya cita-citanya adalah kita benar-benar pengen membenahi diri kita lebih religius lagi kan. Iya. Akhirnya betul kita lebih religius, yang sebelumnya kita sebulan baru hatam. Iya. Paling baca 1 juz paling gitu kan. Tapi alhamdulillah hatam. Nah, ini kan artinya kita masuk bulan suci Ramadan tuh ada semangat, Pak. Iya. Ada semangat tersendiri. Akhirnya kita juga betul masuk Ramadan. Semangat taraweh, ibadahnya semakin getol lagi. Tapi sayang, Pak, ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, Iya. kadang nih orang
ya udah balik lagi seperti setelan pertama. Iya. Nah ini gimana nih Pak cara mengatasi agar para Gen Z ini, biasanya Gen Z nih khususnya saya merasakan seperti itu Pak. Ramadan kita punya cita-cita besar, harapan besar, akhirnya kita ingin betul-betul kembali kepada hitoh lah, Iya. religius lagi. Taunya Fitrah ya. fitrah gitu kan. Taunya ketika mau berpisah, ya mungkin bisa jadi nanti saya setelan awal lagi gitu. Iya, Nah iya. ini buat motivasi saya juga. Iya. Ah. Ini lagi-lagi nih, saya tidak mengatakan penyakit ya, penyakit ini tetap ada, tetapi kata tulisan-tulisan lah, tulisan Oh, iya. mudah-mudahan salah nih. Yang namanya Gen Z itu kan bosenan ya. Bosanan, Ya, betul Pak. burnout gitu kan, burnout itu. Apalagi kalau yang normal-normal aja, kerjaan juga tuh cepat bosen tuh, saya lihat. Berarti tuh termasuk kalau misalkan Mas Nagib itu punya target-target itu jangan-jangan satu hari satu jus, nanti hari kelima, keenam, Iya, sekarang udah hari ke-8 ya, hari ke 10, 15 itu udah Nggak tahu bosen itu, tuh. Pak. Iya, akhirnya nggak selesai tuh. iya benar. 2 kali hatam tuh nggak itu Nggak jadi. gayanya ya kan, Iya. gaya Mm-mm. akui kan gitu ya. Iya. Jadi cepat bosan burnout. Kemudian juga ini Gen Z itu, ini kata tulisan ya. Ntar saya ditanya tulisan dari mana gitu kan. Benar. Jadi cepat bosen. Kemudian kalau bekerja itu secukupnya, quiet quitting itu. Oh iya betul. Iya, jadi enggak apa tuh kalau bahasa kita berintegritas gitu. Iya. ya. Iya. Kalau bekerja secukupnya, harusnya kan kita kalau mau bermanfaat, bukan berarti nggak profesional ya. Iya. Tetapi kita bekerja ya bagusnya kalau memang ada manfaat bagi orang banyak ya lebih kan Iya, gitu ya, lebih kan. saya kira gitu. Nah, itu antara lain penyakit-penyakit. Tentu Mm-mm. kamu rasakan lagi ya Iya. penyakit-penyakit Gen Z ya. Iya. Itu juga nggak apa itu namanya instagramable itu. Iya betul. Serba mau Iya, instan serba ya? pengen instan Iya. ya Pak. Jadi Pengen cepet nih, Ya, gitu. mau cepat gitu. Itu katanya generasi Gen Z. Nah, hasil didikan Ramadan, nah itu harusnya bisa merubah Bisa transformasi. Transformasi itu saya pernah perubahan ke arah kebaikan. Saya pernah juga mengisi tentang transformasi. Itu gambarannya supaya nggak bosen nih. Saya cuma kasih singkatnya. Harusnya transformasi itu seperti perubahan dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Jangan dari ular ganti kulit jadi ular lagi ya kan, betul. Jadi ular ganti kulit jadi ular lagi. Tetap takut orang kan ya? Iya. Tapi kalau ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu jadi cantik kan. kupu-kupu. Ya, ini tahun lalu pernah saya sampaikan. Jadi cantik, disukai ibu-ibu, anak kecil juga nggak takut. Itu kan ibu-ibu senang juga kan. Iya. Apalagi kaum Gen Z yang perempuan-perempuan itu kan senang. Nah, harusnya transformasi begitu. Dan ini kan tadi ditanya itu ya, menjaganya ya. Iya, Jangan pasca Ramadan Balik lagi ya. Iya. Itu yang memang jadi catatan itu. Itu kalau pasca Ramadan jangan balik lagi. Ini penting banget ya. Gen Z itu kan harus memperhatikan, kalau menurut saya ini. Kalau bahasa anak saya Gen Z. Itu circle-nya apa gitu. Oh iya, circle. Jadi lingkaran pergaulan itu penting, Iya, atau betul. networking gitu kan, Oh, jaringan iya. itu penting. Karena kan lingkaran pergaulan, jaringan itu kan mempengaruhi kamu. Pasti itu ya. Betul. Iya kan? Setuju Pak. Itu penting memilih juga. Bukan berarti memilih-milih teman ya, Iya. tetapi juga harus pandai gitu, Pandai. Pandai karena networking dan circle itu kita sering mendengar istilah almar'u ma'a man ahabba atau almar'u ma'a dini khalili, ya kan? Almar'u Seseorang ma'a itu dini khalili. agama seseorang, perilaku seorang Perilaku maksudnya bisa juga itu dipengaruhi oleh circle-nya. Iya, Sangat dipengaruhi. Apalagi kalau dia udah suka banget ya. Ini kan almar'u ma'a man ahabba. Suka banget itu bukan itunya ya. Udah best friend banget. Iya, bestie lah Iya, ya. bestie banget. Bestie. Itu ngikutin tuh. Iya.
Makanya kan sekarang Ustadz itu yang diikuti itu kan dengan yang konten sekarang ya, itu kan yang harus sesuai dengan Gen Z ya. Iya. Iya, yang nggak kaku. Ya. Masuk lah. Iya, masuk ya kan. Yang ngomongnya iya, santai, nggak formal. Kamu kan nggak seneng ya kalau formal ya? Nggak terlalu Mas seneng, Nagib soalnya saya tanya karena Gen Z gitu Gen kan. Z. Jadi maunya yang kayaknya dakwah Yang itu kan santai-santai. Dakwah lebih seneng di itu ya, di Iya. kafe-kafe gitu ya. Iya, Kafe, betul, Pak. resto, santai sambil minum kopi. Sekarang bahkan dakwah di hotel-hotel, Pak. Ah itu di tempat kopi makanya berkembang kan? Ini berkembang Kopi-kopi sampai itu. situ-situ. Kopi mana? Kopi tempat nongkrong lah. Iya. Nah ya, jadi nggak kadang-kadang ada juga sisi formal di masjid, di majelis talim, tapi juga yang di tempat santai juga tetap berdakwah lah buat. Menyesuaikan tempat juga ya. Iya. Nah, transformasi itu gitu. Jadi harus ada perubahan dan jangan balik lagi. Salah satu catatan saya yang penting itu circle memang harus. Iya. Nah, kemudian mentor itu juga penting. Mentor itu yang lebih senior gitu kan. Itu yang bisa mementori Mas Nagib kira-kira gitu kan, dan sobat senior gitu kan. Kalau bahasa sekarang itu yang fatfluencer. Iya. Itu kan ya seperti kadang kan makanya kamu kan seneng banget, wah Ustadz Adi Hidayat, Iya. Uwas Abdul Somad, Uwas Abdul Somad. atau yang ada lagi Ini Khalid Basalamah, Olid Basra. atau misalkan Siapa Khalis nih? Nafis juga itu banyak disukai, atau yang itulah yang entertainment itu, Iya. dakwah itu disukai gitu. Iya, itu Mas Nagib. Ya, jadi yang paling berpengaruh itu kalau misalkan pengen mempertahankan itu ya namanya transformasi, berarti kita ke hal yang lebih baik ya, Pak. Betul, harus Tadi berubah kayak misalkan pengibaratannya ulat, kepompong, kupu-kupu, ya kan? Jadi kupu-kupu yang akhirnya disukai banyak orang. Itu udah tahun lalu, jangan diulang Oh, lagi iya. katanya. Tahun Iya lalu. betul. Intinya circle, betul Pak. Saya setuju. Circle itu sangat berpengaruh. Orang yang dulunya nih Pak, anak baik-baik aja, Iya. nggak merokok misalkan Pak gampangannya, circle-nya merokok semua. Ini kayak, aduh ada yang kurang gitu kan. Iya. Masa yang lain ngerokok kita enggak gitu. Kadang juga main game Pak, saya merasakan itu. Yang lain pada main game semua, saya enggak nih. Ya udah, gamenya apa nih? Oh, kita samain biar sama semua. Itu emang circle bener sangat berpengaruh. Jadi teman-teman nih perlu diperhatikan. Nah, mungkin itu soal circle nih Pak. Sekarang kita karena menjelang hari kemenangan kita nih. Iya. Kita juga harus tahu makna dari hari kemenangan ini. Kemenangan ini karena Genji ada yang berpikir saya gitu Pak, berpikir kemenangan itu kayaknya kenapa hari kemenangan? Karena kita udah puasa nih 30 hari. Iya. Menang nih kita berarti gitu kan. Menang dalam hal menahan hawa nafsu kita. Nah, itu mungkin kemenangan yang kita tahu. Mungkin menurut Bapak nih kemenangan yang dimaksud dari hari lebaran tuh apa, Pak? Versi Gen Z nih ya. Iya, boleh, Pak. Biar relevan gitu kan sama kita. Jadi gini, kan ada gambaran itu ya, pasca Ramadan memasuki Idul Fitri, Ya. itu kayauma waladat ummuh. Nah, itu kan seperti Seorang anak ya. seperti orang atau seperti Seperti bayi orang yang yang baru baru dilahirkan dari perut ibu. Seorang ibu. Walaupun ada yang baca kayaumi waladat ummuh gitu kan. Itu berarti kan pasca Ramadan itu kita sebenarnya bersih lagi nih, bersih lagi, sehingga kebiasaan-kebiasaan, tentu kebiasaan yang nggak baik lah, kan perubahan tadi ke arah baik kan, kebiasaan-kebiasaan, atau kalau bahasa sekarang itu yang melekat pada Gen Z ini, antara lain itu kamu sering nyebut gini ya, Gen Z itu suka apa tuh, ini acuh tak acuh, kamu ngerasa nggak sih acuh tak Acuh tak mungkin acuh acuh tak acuh dalam arti karena ada sisi baik ada sisi tidak ya, atau tidak, cara iya. pandang mungkin Cara ya. pandang. Saya Perspektif. suka ngeliat tuh agak acuh gitu, padahal sebenarnya nggak acuh. Nggak Memang acuh. mereka itu kan kalau bahasanya Gen Z-ster ya, gayanya Gen Z itu Gayanya memang sekarang bukannya kayak datar, makanya dia nggak ekspresif kayak apa gitu. Senang dia kalau senang ya biasa aja. Saya bingung ini orang senang atau enggak gitu kan ya, anak ini gitu kan, itu mukanya datar gitu kan.
harusnya kita senyum. Karena kan tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Gitu kan. Kita senyum lah. Ya, gitu, kayak gitu ya. Iya, gini. Smile. Gitu, ya, smile gitu kan. Keep smile gitu. Kira. Jadi ada lagi yang menjadi catatan penting, yaitu ini ya, bahwa fitrahnya itu satu, jangan kamu menyebutnya toxic habits, Ya betul, gitu. toxic. Ya kadang-kadang mikirnya kependekan, jadi merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Harusnya kan hasil salah satu fitrah manusia itu harusnya baik kepada orang lain, kan memang hati kita gitu ya. Kemudian memberikan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, jangan justru memberikan kerugian kepada orang lain. Kemudian juga ramah dan sebagainya. Itu antara lain versi Gen Z ya, yang sudah bukan stigma sih, kadang tulisan-tulisan menyimpulkan itu dari pergaulan mereka juga. Saya kira itu mungkin ya. Iya. Mas Nagib. Jadi ya betul ya. Jadi kalau apa namanya, makna kemenangan di situ ya apa namanya tuh, Hawa nafsu juga, Hawa hawa nafsu iya. ya. Hawa nafsu yang tadi itu. Iya. Salah satunya ya itu ya, Semuanya kita menjaga habits kita juga ya Pak. Hmm. Tadi dari lingkungan yang toksik gitu kan. Itu salah satu sebuah kemenangan dari yang kita perlu rayakan lah di hari Lebaran itu. Iya. Oke nih Pak. Ini pertanyaan terakhir Iya, di segmen kita. Oh iya. Coba nih Pak, kasih dong Pak apa ya, kata-kata nih, atau bukan kesan sih, sebuah kata motivasi untuk para Gen Z, agar para Gen Z ini bisa terus mengamalkan nilai-nilai yang ada di Ramadan sehingga bisa konsisten dan tidak kembali ke setelan awal gitu Pak. Mungkin ini segmen terakhirnya. Monggo Pak. Iya. Ya, kepada Gen Z itu tetaplah menjadi dirimu. Karena ini adalah masamu. Berdakwahlah dengan perkembangan teknologi, silakan. Baik. Tapi perlu juga jaga hati. Silakan dengan gaya hidup kamu, gaya hidup Gen Z, wahai sobat senior ya, silakan, tetapi juga harus menjadi pribadi yang baik. Jangan sampai teknologi itu menjadikan Mas Nagib gitu kan, juga yang lainnya itu justru menjadi pribadi yang tidak baik lah ya gitu ya. Dan hasil didikan Ramadan itu supaya tetap bisa dipertahankan, itu jadikan apa ya, jadikan menjadi kebiasaan harian. Paham ya itu ya? Saya jadi ngomong paham kayak lagi ngajar gitu ya. Mas Nagib, maaf. Nggak apa-apa. Bawa di kelas kali ya. Jadikan itu sebagai apa istilahnya, habit buat kamu lah harian ya. Jadi kalau mau sholat itu kan ada yang suka bangunin tuh pakai itu ya, aplikasi bangunin. Nah, itu gunakan yang baik-baik kan. Betul. Kemudian kalau ngingetin mau sholat juga ada aplikasinya, mau ngaji juga ada aplikasinya, mau tadarus Al-Quran juga ada aplikasinya. Pokoknya sekarang itu nggak apa-apa, silakan manfaatkan dan jadikan itu habit harian. Karena kalau jadi habit harian itu otomatis sepanjang waktu tidak akan hilang hasil didikan Ramadan. Itu dari tahun ke tahun nggak balik lagi tapi terus jadikan habitnya harian hasil didikan. Itu disiplinnya juga. Ya betul. Disiplinnya ini yang terutama ya. Soalnya Gen Z ini kadang ya disiplinnya yang udah mulai luntur nih. Oke, terima kasih Pak masukannya, motivasinya sangat luar biasa ini di bulan suci Ramadan. Ya semoga amal ibadah kita, puasanya, tarawehnya diterima ya Pak selama ini. Amin. Ya mungkin sekian Pak, terima kasih banyak nih telah berkenan hadir di ruang podcast Siniar Dialektika. Iya, sama-sama. Terima kasih di waktu bulan puasanya. Iya. Ya mungkin nanti kita ketemu lagi nih Pak di episode selanjutnya nih. Iya. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman semua sobat Siniar, jangan lupa ya untuk like, subscribe dan juga komen nih di channel YouTube Fakultas Syariah dan Hukum.
Dan jangan lupa terus tonton Siniar Dialektika edisi bulan suci Ramadan di setiap sore. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Mas lagi.